Ya, kita berdoa, Tuhan kami bersyukur pagi hari ini dengan hamba-hambamu tim PWG dari GBKP Kebayoran Lama. Kami rindu Tuhan untuk mengalami kuasa firman oleh hidup bersama dalam kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi ini kami menemukan kebenaran-kebenaran sejati yang Tuhan singkapkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya memilih satu ayat, Amsal 14 ayat 34. Amsal pasal 14 ayat 34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Saya ulangi, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Allah itu sumber kebenaran, sedangkan iblis itu sumber dosa. Ada seorang hamba Tuhan dari Amerika, salah satu teman pelayan pemulihan pria, dia bicara di forum kami di Jakarta. Dia kasih ilustrasi begini. Seorang anak kecil, umur kira-kira 4 tahun, dia datang kepada ayahnya dan dia bertanya. Dia bilang, "Pak, ini manusia sebanyak-banyak ini nih sebenarnya dari mana asal-usulnya?" Lalu bapaknya bilang, "Ini semua manusia termasuk kita, itu berasal dari Allah. Diciptakan oleh Allah melalui Adam." Lalu anak itu datang lagi kepada ibunya. Lalu dia tanya ibunya lagi pertanyaan yang sama. Dia bilang, "Ma, ini manusia yang banyak-banyak ini sebenarnya datang dari mana asal-usulnya?" Lalu ibunya jawab dengan santainya, dia bilang, "Sebenarnya manusia banyak-banyak ini asal-usulnya dari evolusi atau pengembangan monyet." Nah, ibunya ini seorang ilmuwan yang belajar teori-teori Darwin. Anak itu jadi bingung. Dia balik lagi ke bapaknya, dia tanya, "Pak, aku jadi bingung. Papa bilang manusia itu diciptakan oleh Allah. Sedangkan ibu bilang manusia itu adalah pengembangan dari monyet. Sebenarnya yang benar itu yang mana, Pak?" Lalu bapaknya bilang, "Kamu duduk di sini. Dengar Papa kasih tahu sama kamu. Sesungguhnya manusia itu dibuat oleh Allah. Ini kebenaran mutlak berdasarkan firman Allah. Papa sebenarnya cerita dari sisi keluarga Papa. Sedangkan ibumu cerita dari sisi keluarga ibumu. Jadi kemudian hamba Tuhan itu dia bilang begini, itulah kebenaran selalu datang dari berbagai macam sumber. Kebenaran yang asli, juga ada kebenaran-kebenaran yang palsu. Jadi kenapa anak itu bingung? Karena pertanyaan yang sama, tetapi jawabannya datang dari berbagai sumber. Nah, sebagai hamba Tuhan, sebagai ayah, sebagai ibu, panggilan kita ialah memberikan kebenaran mutlak
kebenaran yang pasti yang datang dari Alkitab sebagai firman Allah. Sehingga tidak ada kebingungan, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam gereja terutama. Karena pertanyaan-pertanyaan itu banyak. Bisa menimbulkan banyak jawaban. Bayangkan saja, satu pertanyaan, jawabannya berbagai sumber. Karena itu, saya dorong banyak orang, hamba-hamba Tuhan, mau dia pendeta, pertua, diaken, pelayan, untuk selalu punya kebenaran sejati, punya kebenaran mutlak, yaitu firman Allah. Karena Allah sumber kebenaran mutlak. Satu kali ada seminar oleh para ilmuwan dan para teolog yang memperdebatkan asal-usul manusia secara akademis. Lalu para ilmuwan mulai mempresentasikan secara ilmiah, akademis, asal-usul manusia dengan berbagai macam teori, penemuan-penemuan, bukti-bukti fisik dari bumi. Kemudian para teolog juga menyampaikan prinsip-prinsip ilahi, bagaimana manusia itu ada dan bumi itu ada. Lalu sampai di kesimpulan bahwa manusia itu pengembangan dari monyet menurut para ilmuwan. Para teolog berkata, tidak, manusia itu dari Allah. Moderatornya bingung, karena mereka harus punya kesimpulan. Moderator ulangi hasil itu. Dia bilang, para ilmuwan berkata, ini manusia dari pengembangan monyet. Sedangkan para teolog bilang, manusia dari Tuhan. Kita harus mengeluarkan sebuah pernyataan yang final. Lalu moderator bilang, inilah kesimpulan saya sebagai moderator. Yang merasa dia berasal dari monyet, silahkan duduk di sebelah kiri. Dan yang merasa berasal dari Tuhan, silahkan duduk di sebelah kanan. Saya hitung sampai 3. Dan sebelum sampai 3, semua baik teolog maupun ilmuwan, semua memilih posisi duduk di sebelah kanan. Jadi, kebenaran apapun yang kita miliki, mau kebenaran budaya, kebenaran keluarga, kebenaran pribadi, dia harus tunduk kepada kebenaran Allah, yaitu firman Allah. Karena kitab Amsal berkata, kebenaran itu meninggikan derajat bangsa. Kita bisa tarik kebenaran meninggikan derajat keluarga. Kebenaran meninggikan derajat gereja. Kebenaran apa? Kebenaran Allah. Kiranya refleksi singkat ini menolong kita untuk mengurusi gereja. Karena selalu saya katakan, PWG di gereja, di berbagai tempat, di seluruh muka bumi, sebenarnya adalah sebuah tempat pelatihan pembentukan karakter sebuah gereja. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk firman. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah refleksi singkat ini menolong kami untuk sungguh-sungguh berpegang teguh pada kebenaran mutlak dari Allah. Kebenaran firman Allah. Bahwa apapun keadaan dunia ini, kebenaran firman Allah tidak pernah berubah. Dia tetap, karena kebenaran itu adalah Allah. Yesus Kristus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.